Okay, welcome back to my channel. Walaupun uploadnya bolong-bolong, it's okay. Hari ini saya mau nge-review tentang LG Puricare generasi kedua. Yang generasi 1 saya sudah pernah upload, dan yang di Gen 2 ini khususnya yang mungkin belum pernah orang review itu warna black. Apa bedanya dengan yang hitam? Sebenarnya sama, cuman kita coba unboxing ada apa aja di dalamnya. Oke, jadi yang kali ini saya beli dari Istana Elektronik di Palembang. Saya beli lewat Tokopedia. PO-nya dulu cukup lama, memang PO-nya 45 hari, ditulis 45 hari, dan saya termasuk yang PO agak awal. Jadi yang PO belakangan mungkin dia agak akan kena selama 45 hari, sedangkan saya PO paling awal, dan sebenarnya sebelum 45 hari itu barangnya sudah sampai. Cuman karena saya bersikeras menunggu yang hitam, kemudian yang hitam jadinya keluarnya agak lama. Jadi yang putih itu sepertinya sudah 1-2 minggu sebelumnya itu sudah keluar duluan, sedangkan yang hitam harus menunggu lebih lama. Jadi akibatnya review-review di YouTube banyak yang sudah mereview yang putih, tapi saya setia menunggu yang hitam. Kenapa? Karena alasannya cukup simpel, karena putih banyak yang takut jorok, tapi hitam sepertinya ya, itu seharusnya tidak terlalu gampang jorok. Kemudian kalau yang melihat review saya sebelumnya di LG Puricare warna putih yang Gen 1, itu kotaknya lebih berbentuk kilat, hampir seperti ini, putih hijau dengan tekstur warna kilat. Tapi sedangkan yang di Gen 2 ini sudah sangat ramah lingkungan, packagingnya ramah lingkungan, hampir mirip kardus lah ya, tapi kardus yang agak berkualitas sedikit. Kardusnya tidak terlalu tipis, cukup menahan untuk supaya isi di dalamnya itu tidak rusak. Di sini juga tertulis eco-friendly packaging. Nomor 1 tentunya ini kode untuk recycle. Yang kedua, katanya ini bisa digunakan sebagai sandaran atau tempat ketika kita lagi mau charging. Jadi maskernya tidak jorok ya, tidak langsung terkena ke permukaan lain. Nah, di dalamnya packagingnya seperti ini. Kalau kita angkat, di dalamnya ada warranty card. Oh ya, berhubung Istana Elektronik ini dealer resmi dari LG, jadi barang yang kita dapatkan ini adalah resmi dari LG Indonesia. Di dalamnya terdapat face guard ukuran L. Ini ada tulisan ukurannya. Kemudian ini ada strap untuk belakang. Ini sudah pernah saya tunjukkan di Gen 1 juga. Jadi gunanya untuk supaya setelah melingkar ke belakang kepala, ini bisa dikaitkan supaya lebih kuat. Kemudian seperti Gen 1 juga terdapat pouch atau case untuk menyimpan maskernya sendiri. Ada 2 HEPA filter. Nah, HEPA filter yang generasi pertama katanya masih bisa digunakan karena bentuknya sama persis, ukurannya sama persis. Kemudian kabel charger ini juga masih sama, USB A ke USB C. USB A itu yang tebal, sedangkan USB C yang kecil yang bisa bolak-balik. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah ini namanya inner filter. Ukurannya akan lebih berbeda daripada yang generasi pertama. Generasi pertama saya tunjukkan dulu. Generasi pertama itu bawahnya adalah seperti ini. Tidak ada lubang, hanya murni berbentuk seperti segitiga. Tidak ada lubangnya.
Kemudian kalau kamu beli refill seperti di kotak ini, bentuknya seperti ini, segitiga dengan lubang-lubang dan ada bagian lubang di bawahnya. Ini tentunya lebih gampang bernafas, cuman karena ada lubang di bawah ini, katanya ini akan blong pernapasan kita keluar dari gen pertama itu akan tidak terfilter sama sekali. Kemudian karena bolong-bolong juga orang agak takut apakah ini bisa berpengaruh untuk menyaring virus. Jadi katakanlah dengan lubang yang lama itu masih ada sedikit resiko. Nah, ini tinggal di peel off, nanti akan ada sealnya lagi, jadi gak usah khawatir. Kita peel saja, kemudian buka. Nah, ini bedanya di gen 2, kalau tadi berbentuk segitiga, ini bentuknya seperti pohon cemara, tapi kepalanya mirip Batman. Oke, bentuknya lebih kecil. Nah, ini yang menarik, berhubung peralihan dari gen pertama ke gen 2, banyak yang masih punya aksesoris cadangan seperti ini akan takut lah, kalau punya saya yang dulu segitiga sedangkan yang baru hanya sekecil ini, sekecil pohon cemara, itu masih bisa digunakan nggak? Nah, jawabannya itu masih bisa. Nanti kita coba langsung di masker gen 2. Jika di inner filternya gen 2 ini caranya dicantolkan, ada lubang di dua sisi. Oke, nampak lubang di dua sisi. Ini caranya dicantolkan masuk. Jika yang tadi segitiga itu hanya dimasukkan saja. Di gen 1 pada saat memasukkan inner filter memang terasa agak ribet, enggak ya, tapi ketika kita masukkan itu kadang-kadang bisa berlipat-lipat. Tapi karena fungsi dari inner filter itu hanya menahan ludah kita atau embun dari pernapasan kita, jadi sebenarnya itu tidak harus rapat-rapat banget, cuman penting untuk tetap menahan. Nah, ini Puricare warna hitam. Jika dilihat sekilas dia tidak seperti hitam pekat, tapi agak kebiruan. Ini nggak tahu juga apakah lampu saya yang salah atau memang dia hitamnya agak seperti kebiruan. Bisa dilihat. Nah, dibanding yang generasi pertama yang kipasnya itu, turbin kipasnya ada di luar, sekarang turbin kipasnya sudah ada di dalam. Otomatis di depan menjadi lebih smooth, nampak lebih tipis, dan di sini hanya bentuk dasarnya, tidak ada tambahan turbin di depan seperti punya gen 1. Sebenarnya gen 1 itu akan lebih futuristik, akan lebih mencolok mata. Jadi bagi teman-teman yang suka barang-barang futuristik pasti merasa gen 1 itu desainnya lebih cantik karena nampak futuristik. Bagi yang lebih suka clean look juga bakal lebih suka warna putih. Tapi untuk orang yang takut kotor, orang yang lebih sering di outdoor, disarankan membeli yang hitam. Sedangkan kalau yang untuk indoor, mungkin karena jarang terkena debu, membeli putih harusnya tidak masalah. Di bagian dalam, ini kipas dan turbinnya. HEPA filter bisa dimasukkan dengan mendorong bagian ini. Oke, pengalaman memegang ini terasa benar-benar lebih ringan daripada
gen pertama. Ternyata cara membukanya hanya cukup dibuka dari sisi ini. Ini ada bagian yang bisa di-push. Setelah didorong, ini bisa ditarik. Dan nampaknya ini tidak bisa dibuka habis, hanya terbuka seperti ini. Tidak bisa dilepas. Dan kemudian kita buka HEPA filternya dan kita masukkan. Jadi mungkin video unboxing seperti ini sudah cukup sering. Cuman kadang kita butuh cara pemasangan juga, jadi tetap saya tunjukkan walaupun video akan lebih panjang. Nah, sisi ini nampaknya sama saja. Di gen pertama seingat saya ada tanda panahnya. Jadi di gen pertama cara memasukkannya harus mengikuti tanda panahnya. Tetapi di HEPA filter gen 2 ini saya tidak melihat ada tanda panah. Jadi kita masukkan saja. Setelah masuk, ini agak didorong keluar, baru didorong masuk. Ini ada cantolannya. Oke, jika sudah masuk, ini akan rapat dan tidak bisa digeser lagi. Kita masukkan kembali yang kedua. Cukup diangkat seperti ini. Sekilas suaranya agak menyeramkan ya, cetak-cetek. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, memang cara bukanya seperti itu. Jika sudah masuk, ini akan terlihat HEPA filternya menutupi bagian turbin. Kemudian kalau bisa dilihat lagi, ini ada 4 cantolan. Ada 4 sisi yang ada bagian yang agak muncul seperti ini, dan juga yang di sini bisa dilihat ya, ada 4 sisi. Nah, kemudian kita keluarkan tadi yang namanya face guard. Face guard ini berbentuk silikon dan langsung terasa ini lebih empuk ya. Face guard ini punya magnet, jadi biasanya dia langsung nempel. Oke, ini mengikuti bentuk muka kita. Nah, jadi dia akan otomatis menempel karena bentuknya magnet. Bisa dilihat bagian ini yang ada lubang ini, dan di samping sini dan di samping sini. Ini adalah lubang untuk magnetnya. Dan jika bisa dilihat, ini ada magnetnya, atas 1, bawah 2. Otomatis jika mendekati, dia akan langsung lengket sendiri. Oke, kalau ingat tadi saya ngomong tentang inner filter. Inner filter yang gen 2 bentuknya seperti pohon cemara. Ini seharusnya dicantol di dalam. Jadi bentuknya sama persis dengan lubang yang ada di dalam. Awalnya saya sempat takut apakah sisa gen 1 saya akan tidak bisa dipakai lagi. Ternyata saya tidak perlu khawatir karena yang gen 1 ini, coba saya tunjukkan, bisa dipasang juga di inner filternya gen 2. Saya ambil salah satu yang sudah terbuka, yang bawaan saja. Bentuknya yang segitiga tadi. Oke, cukup dimasukkan sisinya. Ini sebenarnya pemakaiannya sama saja, cuman yang tadi dia bakal
pas ke bentuk pohon cemara tadi, sedangkan yang ini harus agak diatur sisinya supaya bisa masuk. Nah, kalau ini bahkan sebenarnya bidangnya lebih besar, tapi setelah dipasang itu tidak masalah. Dia seperti cup, bentuknya seperti cup. Kemudian bagi yang pernah pakai generasi 1 itu akan tahu bagaimana rasa suaranya mendem. Jadi salah satu fitur tambahan di Gen 2 ini adalah di speakernya. Speakernya namanya voice on kalau di LG. Voice on maksudnya jika kita berbicara itu suaranya nggak akan mendem, dan itu suaranya akan diperkuat oleh fitur voice on ini. Oke, hal lain yang kita bisa lihat adalah di sini di bagian sini lubang chargingnya. Sedangkan kalau yang di Gen 1 lubang chargingnya ada di samping. Ada plus minusnya. Kalau di samping kita lebih gampang colok, lebih gampang melihat. Kalau di bawah kita harus putar dulu. Jadi kalau lagi ngecas tentunya tidak bisa diberdirikan seperti ini. Tapi harus diberdirikan seperti ini. Sama saja sih, plus minus. Kemudian hal lain, strapnya masih sama. Strap sekarang sih sudah agak lebih elastis ya, tapi kurang lebih masih mirip. Tapi banyak yang review katanya sudah lebih elastis juga. Saya kerasa juga sih. Nah, yang pertama saking kerasnya sampai talinya sampai putus pada saat saya review yang pertama. Kemudian kita lihat fitur voice on-nya ada di mana. Oke, nampaknya ada di bawah. Nah, kelebihan LG Puricare generasi 2 ini juga katanya sudah bisa koneksi ke aplikasi LG. Tapi sampai saat ini fiturnya masih sedang dikembangkan. Isu-isunya bulan 9, cuman ini sudah bulan 9 pertengahan, tapi belum ada update untuk LG Puricare Gen 2. Pada saat nanti sudah selesai dikembangkan, itu LG Puricare Gen 2-nya akan bisa koneksi ke handphone, baik ke iPhone maupun Android melalui aplikasi LG. Aplikasi LG-nya akan bernama ThinQ. ThinQ ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, termasuk koneksi ke AC atau alat-alat LG lainnya. Misalkan mungkin mesin cuci, AC, kulkas yang punya akses ke ThinQ, karena sekarang sudah zamannya smart home. Jadi banyak aplikasi yang sudah bisa koneksi ke internet, bisa koneksi ke handphone. Nah, kemudian kita coba langsung pakai. Ini sekarang agak longgar, tapi ini bisa dikencangkan melalui ini. Ini sekarang kita tes dengar suara saya ketika masih belum memakai voice on. Nah, hitam pastinya lebih subtle, tidak secara yang putih. Oke, kita pause dulu, karena sepertinya ini harus dicas dulu. Oke. Oke, welcome back. Jadi ini dalam keadaan lagi mati, mungkin bisa kerasa gimana mendemnya suara. Ini mungkin feelingnya sama dengan ketika pakai Gen 1.
Jadi untuk menghidupkan unit ini cukup ditekan agak lama selama 2 detik. Ada bunyi beep. Kemudian kipas akan bekerja menyesuaikan kecepatan dengan nafas kita. Ketika kita bernafas cepat, itu kipasnya juga akan bekerja secara cepat. Misalnya ketika kita lagi olahraga, naik tangga dan sebagainya. Kemudian kalau suara saya masih mendem, saya harus tekan 1 kali. Dan jika kamu mendengar bunyi beep 2 kali, sekarang suara saya menjadi lebih jelas. Banyak yang takut kalau suaranya akan menjadi seperti suara robot, tapi sebenarnya tidak. Apakah suara saya terdengar seperti robot? Saya harap enggak. Nah, tadi bunyi beep 2 kali untuk supaya speaker on. Kemudian kalau saya tekan 1 kali, itu speaker on-nya akan mati. Terdengar beep 3 kali, itu suara speaker on-nya sudah mati. Kita tekan sekali lagi untuk supaya mengaktifkan suara voice on-nya. Beep 2 kali berarti suara saya keluar lagi seperti biasa. Apakah suara saya terdengar dari speaker on lebih keras atau tidak? Kalau dari saya dengar, ini sepertinya kadang suaranya seperti keluar dari speaker on, kadang tidak. Tapi nggak terasa terlalu mendem seperti gen pertama. Nah, kemudian kalau dilihat dibanding desain gen 1, ini lebih pendek. Sampai sini saja. Gen 1 seingat saya lebih tinggi sampai sini. Bisa sampai bagian sini. Kemudian gen 1 dia lebih tebal karena ada fan-nya, ada kipasnya di bagian depan 2 biji. Tapi di sini dia sudah berbentuk smooth. Ini kalau mau dibilang lebih kecil, iya juga. Cuman ini bagian face covernya ini masih lebih tinggi atau lebih tebal, sehingga meskipun maskernya sebenarnya tidak menempel sampai wajah, tapi karena adanya face guard ini, face cover ini, udara tidak akan keluar, tetap aman. Nah, katanya di aplikasinya nanti juga akan bisa mengukur apakah ada kebocoran udara atau tidak. Tapi berhubung aplikasinya belum ada, jadi kita belum bisa review. Ketika nanti aplikasinya sudah ada, saya akan review ulang khusus bagian aplikasinya. Kemudian di sini mungkin ada yang nyari-nyari di mana letak indikator light-nya atau lampu indikator. Jadi sudah pindah ke bawah, kok bisa lihat dekat dengan tombolnya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang kalau dulu lampunya hijau berarti baterainya full, lampunya kuning itu berarti baterai sekitaran di atas 15% sampai 60%. Tapi sekarang karena lampunya di bawah, ada yang mikir apakah saya harus bawa kamera, apakah saya harus pakai cermin, atau saya harus lepas dulu baru bisa lihat. Tapi sebenarnya enggak, kita bisa dengan mendengar suara. Jadi oke, kalau misalnya merah kita memang perlu perhatikan. Yang lebih kita harus perhatikan itu kalau sudah merah, sudah di bawah 15%, itu akan ada bunyi beep 3 kali. Jadi di generasi pertama itu sebenarnya ada juga, kalau ada bunyi beep tertentu itu masing-masing ada artinya. Kita cukup pegang kitab suci ini. Nah, melalui buku petunjuk ini, buku manual, kita bisa tahu jika kita rajin baca. Seperti ini ada ditulis red atau blinking, itu sisa berapa persen. Dan kemudian kalau misalnya 60% itu bagaimana lampunya. Mungkin itu dulu review hari ini.
perasaan pakai Gen 2 dibanding Gen 1 itu lebih ringan pastinya. Kalau beralih dari masker biasa ke masker ini tetap akan terasa lebih, mungkin tidak senyaman masker kain ya, tapi masker N95 itu bahkan lebih, masker-masker seperti N95 itu akan lebih ketat karena sama, mereka akan ikat sampai belakang seperti masker hijab. Oh ya, ngomong-ngomong tentang masker hijab, ini bisa digunakan untuk di belakang. Jadi kalau yang belum pernah lihat yang Gen 1, caranya ini dikaitkan ke belakang, baik dari kiri maupun kanan. Ini juga saya lebih suka pakai ini karena mengurangi beban ke telinga. Kemudian untuk teman-teman yang pakai hijab, ini akan membantu. Salah satu yang belum dirubah dari sejak Gen 1 ke Gen 2 adalah sisa panjang tali ini nampaknya tetap tak bisa disembunyikan. Jadi biasanya saya selipkan di samping, karena kalau menjulur seperti ini agak jelek ya. Biasanya saya selipkan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini nampaknya lebih baik, tidak terlalu muncul. Dan oke, ini reviewnya. Saya masukkan kembali semua. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Saya akan berikan review setelah beberapa lama pemakaian, dan ketika aplikasi untuk Gen 2 ini sudah ada, nanti saya review ulang. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dari Gen 1 mau pindah ke Gen 2, dan misalnya yang belum pernah pakai Gen 1 sama sekali, yang ingin membandingkan sama masker elektrik murah yang ada di pasaran. Masukan dari saya, sampai hari ini saya belum ketemu masker elektrik misalnya merek Philips ataupun merek Xiaomi sekalipun, itu belum ada yang pakai HEPA filter seperti LG. Kenapa saya tetap milih ini? Karena boleh review, HEPA filter itu yang benar-benar dipakai di air purifier. Teknologi yang sama juga dipakai di medis, di rumah sakit atau sebagainya untuk menyaring udara. Karena teknologi HEPA filter itu memang benar-benar dia menyaring sampai ukuran paling kecil, sehingga virus tidak bisa lewat. Makanya ini kalau saya baca di websitenya sudah memiliki standar medis, sudah medical grade. Sedangkan yang di gen pertama mungkin belum medical grade karena adanya lubang yang tadi saya sebutkan yang di bagian bawah. Ini karena filternya tidak menyentuh udara yang keluar, itu di gen pertama itu masih kurang safety. Apalagi kalau tadi ada lihat inner filternya gen 1 itu masih ada lubang-lubang, itu agak kurang safety untuk udara yang keluar. Untuk udara yang masuk saya rasa cukup aman karena sudah tertutup HEPA filter, tapi untuk udara yang keluar itu karena ada lubang-lubang dari inner filternya, itu lebih berbahaya. Tapi untuk yang sekarang yang bentuk seperti pohon cemara tadi itu sudah menutup bagian udara yang keluar. Dan yang segitiga tadi yang tanpa lubang itu juga harusnya cukup aman. Tapi yang segitiga yang ada lubang di bawahnya itu mesti agak hati-hati. Untuk penderita COVID atau batuk sebaiknya tidak memakai inner filter itu supaya tidak mencemari udaranya orang lain. Memang kita hirupnya tetap aman, tapi untuk udara yang keluar agak berbahaya. Untuk penderita COVID sebaiknya jika memakai masker ini pakailah inner filter yang kedua, jangan pakai yang lubang. Pakai yang lubang boleh jika merasa pasti dirinya tidak OTG dan bukan penderita COVID atau penderita penyakit pernapasan lainnya, karena takutnya akan menginfeksi orang lain. Memang kita safety pakai ini, tapi juga jangan sampai kena ke orang lain. Itu aja tipsnya, tetap jaga kesehatan.
dan selamat mencoba.